Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi bersama saya Sandika Gali di channel Web Programming Unpas. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pengkondisian atau percabangan. Dan keyword pertama yang akan kita pelajari adalah if. Tapi sebelum kita masuk membahas mengenai if ini, kita coba ingat-ingat lagi latihan kita di video sebelumnya mengenai juragan angkot. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Jadi ceritanya di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah file namanya angkot2.js ya, dimana kita punya 10 buah angkot yang masing-masing angkotnya itu punya nomor ya. Lalu angkot nomor 1 sampai nomor 6 itu berjalan dengan baik, sedangkan angkot 7 sampai 10 itu sedang rusak atau tidak berjalan. Nah, kita diminta untuk menampilkan sebuah pesan sederhana ke dalam konsol seperti ini. Ya, jadi pesannya ada angkot yang beroperasi dengan baik, ada yang sedang tidak beroperasi. Nah, kita sudah lakukan ini dengan menggunakan dua buah loop ya. Jadi untuk angkot yang beroperasi dengan baik kita gunakan while, sedangkan untuk angkot yang tidak beroperasi kita sudah bisa menggunakan for. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita ingin menampilkan hal yang sama persis, tapi menggunakan hanya satu buah loop saja? Ya, dengan menggunakan for misalnya. Nah, ini caranya kita membutuhkan pengkondisian di dalam for-nya. Pengkondisiannya itu bisa kita gunakan keyword if. Nah, sekarang kita pelajari dulu bagaimana sintak dasar penggunaan if ini. Jadi, sintak dasarnya seperti ini. Kita punya keywordnya if, lalu diikuti dengan kurung buka kurung tutup, dimana sama seperti for itu di dalamnya bisa berisi sebuah ekspresi ya, atau dalam hal ini kita sebut kondisi. Lalu setelah itu ada blok kurung kurawal dan di dalamnya ada aksi. Nah, ini kita akan melakukan aksi ini jika kondisi yang ada di dalam kurung itu bernilai true. Sedangkan jika kondisinya bernilai false, maka aksi yang ada di dalam blok kurung kurawal ini tidak akan dikerjakan. Ya, langsung keluar dari blok if-nya. Oke, jadi gitu ya, ini sintaks sederhananya. Nanti kita lihat apa aja yang bisa kita simpan di dalam kondisi ini, lalu aksi apa saja yang bisa kita lakukan di dalam blok if-nya. Contoh sederhananya, misalnya saya punya script seperti ini. Saya punya variabel yang namanya angka, saya isi dengan angka 1. Lalu saya punya sebuah blok if yang tulisannya gini. If angka sama dengan 1, ya ini operator identitas, maka tampilkan pop-up alert, tulisannya Anda memasukkan angka 1. Nah, jadi harusnya sekarang begitu kita jalankan filenya, itu akan menampilkan pop-up alert Anda memasukkan angka 1. Ya, paham ya? Nah, jika kita ubah isi dari angka menjadi 2, lalu dia masuk ke blok if ini. Jika angka sama dengan 1, sekarang angka sama dengan 2 ya, jadi 2 sama dengan 1, maka alert ini tidak akan dikerjakan. Dia langsung keluar dari blok if-nya ke sini, ke bawah. Dan di bawah sini ada apa? Nah, itu kosong. Jadi yang terjadi adalah sekarang tidak tampil apa-apa. Jadi sekali lagi, jika kondisinya tidak sesuai atau kondisinya menghasilkan nilai false, maka akan keluar dari bloknya. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpan kondisi macam-macam di sini ya. Nah, tadi kan kita menggunakan operator perbandingan ya, atau operator identitas. Nah, kita juga bisa menggunakan operator lebih kecil dari misalnya. Nanti menghasilkan alert yang berbeda, misalkan seperti ini. Kita tetap punya variabel angka yang diisi dengan 2, lalu kondisinya berubah sekarang. Jika angka lebih kecil dari 5, maka tampilkan angka lebih kecil dari 5. Jadi nanti angkanya ngambil dari nilai variabelnya. Jadi 2 lebih kecil dari 5. Kalau angkanya 5 gimana di sini? Nanti kalau angkanya 5, apakah 5 lebih kecil dari 5? Nanti menghasilkan nilai false, maka alert ini juga tidak akan dikerjakan. Ya, simple aja seperti itu. Atau misalnya ini yang sering digunakan kalau kita mau mengecek apakah sebuah bilangan itu bilangan genap atau bukan. Nah, contohnya gini. Ini juga menggunakan alert yang berbeda. Jadi ini bacanya jika angka modulus 2 atau sisa baginya itu sama dengan 0, maka angka tersebut pasti adalah bilangan genap, begitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan nilai angkanya 3, maka nggak tampil apa-apa ya.
Nah, kalau misalkan kalian ingin mengecek sebuah angka itu bilangan ganjil juga, gimana caranya? Nah, bisa aja gini, bisa aja kalian punya satu blok if lagi. Gitu. Jadi jika sisa baginya sama dengan 0, tampilkan bilangan genap. Tapi jika sisa baginya sama dengan 1, tampilkan bahwa angka tersebut bilangan ganjil. Nah, tapi biasanya kita nggak menggunakan dua if ini. Kita bisa gunakan sebuah cara untuk menangkap jika nilai yang dihasilkan atau jika kondisi yang ada di dalam kurung ini bernilai false. Nah, kita bisa tangkap nilainya. Itu menggunakan keyword else. Ya, cara pakainya gini. Jadi kalau misalkan kita ingin tangkap sisa bagi selain 0, nah itu kita bisa ganti aja blok if yang kedua ini menggunakan else. Seperti ini. Ya, jadi jika tidak terpenuhi kondisi yang ini, jika bernilai false, maka lakukan apa yang ada di dalam else ini. Ya, cukup tampilkan else, maka dia akan menangkap ketika nilainya berisi false. Nah, jadi sekarang kalau misalkan angkanya 3, maka jika kita jalankan, tampil yang mana? Apakah 3 dibagi 2 itu sisa baginya 0? False ya. Maka kalau false dia akan ke bawah sini. Jalankan yang di dalam else-nya. 3 adalah bilangan ganjil. Ya, atau misalkan kalian ingin nilai angka ini diinputkan oleh user, maka kalian tinggal gunakan sebuah pop-up yang namanya apa? Masih ingat? Kita gunakan prompt. Ya, jadi usernya memasukkan angka. Kalau 1 ganjil, kalau 2 genap. Seperti itu. Ya, walaupun ini masih ada kekurangan. Kekurangannya apa? Ketika nanti user memasukkan karakter yang bukan angka, misalkan user memasukkan huruf A begitu. Kira-kira tampilnya apa? Apakah A dibagi 2 sisa baginya 0? Bukan ya, karena A itu bukan angka, maka tetap saja dia akan masuk ke yang else ini. Jadi A adalah bilangan ganjil. Gitu, jadi cara penggunaan if dan else yang sangat sederhana. If dan else ini akan sering banget kita gunakan nanti di latihan JavaScript ini. Jadi saya harap kalian paham betul gimana cara penggunaannya. Ya, atau untuk lebih paham lagi, gimana kalau kita latihan lagi ya. Ini jadi kita kembali ke kasus kita. Di video sebelumnya itu angkot2.js. Nah, gimana kalau sekarang kalian buat file baru, kasih nama aja angkot3.js. Ya, yang tadi permintaannya adalah menampilkan hal yang sama, menampilkan pesan yang sama dengan angkot2.js. Tapi sekarang saya inginnya tampilnya itu menggunakan satu buah for aja. Jadi kalian hanya punya satu buah for yang nanti di dalamnya kalian punya pengkondisian. Ya, pengkondisiannya gimana? Nah, kalian lihat ini. Jika nomor angkotnya 1-6, maka tampilkan bahwa angkot tersebut beroperasi dengan baik. Sedangkan untuk angkot nomor 7-10, tampilkan bahwa angkotnya sedang tidak beroperasi. Gitu ya, silakan dicoba dulu, silakan dibuat latihannya. Nanti kita bahas jawabannya di video yang akan datang. Jadi sampai sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan sederhananya. Jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan klik like, share, komen, dan subscribe di videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Saya Sandika Gali pamit. Dan satu lagi, jangan lupa titik koma.